Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ambis, perkenalkan nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan membawakan sebuah podcast, yaitu podcast keislamian yang bertema seputar ibadah haji, mencari keutamaan, tantangan maupun hikmahnya. Nah, dari tiga tersebut, kira-kira apa aja sih gitu ya? Nah, yang tentunya tuh selalu nggak sendiri. Gitu. Saya di sini ditemani oleh Umi Sri Mulyaningsih atau Umi Mula yang akan memberikan pengalaman baik atau seputar penjelasan dari Umi tersebut gitu kan, tentang ibadah haji itu seperti apa dari tiga kriteria tadi gitu. Oke, nggak perlu lama-lama, mari saja kita langsung bertanya nih ke Umi Sri Mulyaningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ambis, kembali lagi dengan saya Siti Aisyah. Yang tentunya saya nggak sendiri gitu ya, jadi saya di sini ditemani dengan narasumber kami yaitu Umi Sri Mulyaningsih atau Umi Mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang ibadah haji dari segi hikmah, tujuan dan manfaatnya itu seperti apa sih. Nah sebelumnya saya mau mengulik sedikit. Kalau misalnya kemarin tuh minggu lalu ya kita habis melaksanakan ibadah haji gitu pada hari Senin 17 Juni 2024. Nah gimana sih hikmah atau manfaat dari melaksanakan ibadah haji seperti apa gitu ya. Jadi kita akhirnya akan ngobrol gitu yang menanyakan tentang ibadah haji seputar ibadah haji tersebut gitu. Oke, langsung aja kali ya ke pertanyaan yang pertama gitu kan. Gimana sih nih sejarah pelaksanaan ibadah haji pertama kali di dalam Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah dalam pelaksanaan ibadah haji di syariat Islam itu tidak lepas daripada pelaksanaan ibadah haji pada umat Islam itu suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu untuk membangun suatu Ka'bah yang ditujukan untuk suatu lambang kiblat seorang muslim untuk mengerjakan ibadah sholat. Terus syarat-syarat wajib untuk melaksanakan ibadah haji itu seperti apa? Adapun syaratnya kita melaksanakan ibadah haji, yaitu pertama kita ihram. Ihram itu kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan memakai pakaian ihram. Kedua, kita wukuf kita di Tanah Arafah dan kita melaksanakan wukuf di Tanah Arafah dan melaksanakan haji pada waktu tanggal yang ditentukan, yaitu pada tanggal 9 Juli. Terus rukun dan wajib haji yang harus dipenuhi oleh umat Islam itu apa aja? Nah, rukun wajib melaksanakan ibadah haji yaitu satu, balik. Jadi kalau misalkan Islam, yang pertama Islam. Jadi melaksanakan ibadah haji itu ditujukan hanya untuk orang yang beragama Islam. Yang kedua, balik. Adapun balik di sini yaitu sudah tepat pada usia dewasa. Di bawah usia yang kurang dewasa belum menggugurkan ibadah haji. Ya. Jadi rukun untuk ibadah haji itu adalah Islam, balik, tepat pada usia dewasa, dan yang ketiga berakal. Adapun artinya berakal yaitu akal kita dengan sehat, tidak gila. Jadi kalau misalkan orang yang kurang pikiran yang gila, itu tidak wajib untuk pergi haji. Yang keempat, selain kita berakal, yaitu kita selain berakal merdeka, huriyah. Artinya huriyah itu adalah merdeka, bukan seorang budak dan bukan seorang tawanan, merdeka gitu. Jadi yang ihram, wukuf, balik, dan berakal. Jadi kalau misalnya untuk anak bayi yang semisal masih masa SD atau SMP itu belum bisa dikatakan haji kalau misalnya dia belum dewasa. Belum. Jadi gini, kalau yang dikatakan haji yang gugur untuk melaksanakan haji itu apabila dia mampu hijil baiti man istata'a ilaihi sabila. Apabila dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji untuk Allah.
Nah, maksudnya di sini, jadi apabila seorang anak kecil di bawah ukuran dewasa untuk melaksanakan ibadah haji itu belum dikatakan gugur. Boleh-boleh aja, bukan berarti tidak boleh untuk melaksanakan haji, tapi dengan satu syarat, jatuhnya gugurnya orang yang sahnya untuk melaksanakan haji setelah nanti dia mampu, walaupun memang belum berumah tangga atau belum menikah, tapi dia mampu, berarti dia mengeluarkan dengan masyarakat dengan kemampuannya sendiri. Tapi kalau masih walaupun sudah berumah tangga tapi masih dihajikan oleh orang tua, itu belum gugur. Tapi kalau sudah mengeluarkan rezekinya sendiri, punya kemampuan sendiri, nah itu sudah dikatakan gugur dalam melaksanakan ibadah haji. Terus gimana sih nih cara mempersiapkan diri gitu, baik secara mental maupun spiritual untuk melakukannya? Cara kita mempersiapkan diri untuk menjelang keberangkatan haji, kita harus banyak bergaul pada orang-orang yang melakukan peribadahan-peribadahan. Contoh seperti kita masuk ke majelis taklim, terus kita membaca Al-Quran, terus kita ikutin kajian-kajian Islam. Nah, itu harus mempersiapkan seperti itu untuk menambah ketaatan dan keimanan kita yang kuat gitu. Sehingga kita di sana nanti kita merasa diri kita sudah tidak punya istilahnya punya beban mental, iman kita merasa kita merendahkan diri untuk diri sendiri. Jadi sebelum keberangkatan kita, jadi kalau bisa banyaklah ikutin kajian-kajian, banyaklah kita ikutin tahfiz Quran, baca-baca Al-Quran, itu yang akan menambah kekuatan iman dan takwa kita untuk menjelang persiapan keberangkatan haji. Jadi bukan hanya udah di Mekah saja, tapi sebelum-sebelumnya ya, harus seperti itu. Kuat. Iya. Jadi sebelum keberangkatan haji kita sudah mempersiapkan diri untuk merubah kebaikan-kebaikan diri kita yang tadi kita kurang baik, perbaiki diri kita sebelum kita berangkat haji. Dan ini kita suka emosi kita terlalu tinggi, ya kita menahan dengan kesabaran kita dengan tahadus bin ni'mah, terus dengan cara kita merendahkan diri terhadap orang lain, cara kita bergaul dengan masyarakat gitu. Ya bukan cuma cukup itu aja. Nanti setelah kita pulang dari haji, setelah kita berpulang, kita sampai ke tanah air kita lagi, itu harus lebih lagi berbeda, harus lagi lebih berubah kelakuan kita untuk hidup bermasyarakat. Jadi sebagai apa ya, untuk menghubungkan dosa gitu. Betul. Jadi sebelum kita keberangkatan haji, kenapa untuk mempersiapkan mental kita seperti itu? Ya yaitu banyaklah melakukan kebaikan-kebaikan, kegiatan-kegiatan Islami. Berarti benar dong nih, kalau misalnya perbuatan kita ini bakal diperlihatkan di Mekah nanti gitu, selama apa yang kita udah perbuat gitu. Sebenarnya tidak juga Allah tidak memberikan langsung aibnya dibuka oleh Allah gitu, tidak. Yang terpenting apabila kita di sana banyakin kita bersalawat atau kita banyak istighfar. Pokoknya doa-doa yang kita mampu, tapi yang mustajab, yaitu yang banyaknya kita keluar dari maktab kita, dekat penginapan kita, dari hotel kita, itu kita banyak istighfar, jangan berbicara atau berbicara dengan teman atau bagaimana, banyak istighfar, banyak salawat. Insya Allah dengan salawat dan istighfar kita akan diberikan syafaatul uzma oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Benar seperti itu, karena salawat itu adalah doa yang mustajab, karena kita menyanjung namanya kemuliaan baginda Rasulullah. Terus mengapa sih ibadah haji itu dianggap sebagai salah satu final utama di dalam Islam? Kenapa peribadahan haji itu dianggap suatu ibadah istimewa? Iya. Kenapa? Mungkin ibadah haji itu dikerjakan pula ibadahnya itu di tempat yang istimewa. Di tempat yang istimewa, yaitu di Makkahul Mukarramah, begitu. Ya, kan kalau haji nggak mungkin kita bisa di Indonesia atau di mana, tetap kita dibutuhkan yang harusnya ada di Makkahul Mukarramah. Makanya, kenapa kok ibadah haji itu ibadah yang amat istimewa banget yang kita istilahnya agung-agungkan. Bahkan orang yang tidak mampu juga berdoa kepada Allah, kepingin sekali berangkat haji, ya kan? Nah, makanya kenapa? Itulah ibadah yang paling istimewa itu berangkat haji. Bukan berarti ibadah-ibadah yang lain nggak istimewa. Karena ibadah haji itu memang sudah ditentukan tempatnya di tempat yang istimewa. Gitu.
Jadi kayak punya kesan tersendiri Ya, ya. pasti. Dari keberangkatannya, dari melakukan ibadahnya juga, itu amat berkesan. Amat berkesan. Kalau misalnya dari Umi sendiri gimana? Ya, jangan cerita pengalaman. Kalau Umi, yang kalau Umi sih jujur aja, bersyukur sama Allah. Kenapa bersyukur? Karena Umi melazimkan, mendawamkan sholawat sejak masih dari Indonesia sebelum keberangkatan haji, itu sholawat gak pernah meninggal. Gak pernah ditinggal, sholawat istighfar. Maka Umi di sana, ya sudah diterapkan yang namanya istighfar dengan sholawat Umi gak pernah. Makanya pas Umi mau mencium Hajar Aswad, terus suami bilang, jangan, ini orang berjuta-juta umat, nanti kita nggak akan bisa. Terus Umi bilang, insya Allah, dengan izin Allah, izinillah, dengan kita bersolawat dan istighfar, insya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan dipermudahkan dengan pengerjaan ibadah haji kita. Dan dengan banyaknya kita bersyukur kepada baginda Rasul, maka baginda Rasul akan melihat kita, kunjungan kita ke tempat yang apa, maka dipermudahkan untuk mencium Hajar Aswad. dan sejuta banyak orang. Ya, betul banget. Karena kan kadang ada orang tua banget buat Ya, betul. Tapi Umi Allah kasih permudah. Karena Allah Allah mudahkan ini kita. Dan juga keluar dari Hajar Aswad, Umi dengan tahu ilmunya sebelum keberangkatan haji, ya seperti itu. Setelah kita mencium Hajar Aswad, jangan kita berbalik badan, kita tetap menghadap ke Hajar Aswad, tendang kaki kita dengan temboknya Hajar Aswad, maka kita bisa langsung keluar. Itu ilmunya di situ. Jadi kita nendang Dinding Hajar Aswad itu dengan kaki kita sekencang-kencangnya. Nah, langsung kita nerobos ke depan itu, jangan balik ke belakang. Kalau kita balik ke belakang, kita nggak akan selamat. Karena kita betul. Itulah jadi Umi. Alhamdulillah, jadi sekali pun Umi bisa sholat 4 rakaat. 2 rakaat bersama suami, 2 rakaat ditolong sama orang tua. Dia bilang, hai, sholat. Umi sholat kembali. Itulah. Banyak istighfar, banyaklah sholawat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dipermudah segala pelaksanaan hati kita, dan Allah juga mencintai kita karena pada dasarnya kita sedang sholawat untuk baginda Rasul. Berarti seistimewa itu ya. Ya. Umi bersyukur, makanya Umi balik ke Indonesia dengan mengucap syukur alhamdulillah, karena Umi apa yang Umi cita-citakan di Indonesia ingin mencium Hajar Aswad tercapai. Karena masih banyak ribuan orang yang kayak Ya betul. Bahkan rombongan dari jamaah Umi juga, jamaah haji Umi itu enggak, bahkan kaki sampai biru, sampai akhirnya ini, tapi udah dengan mudah gampang karena melazimkan, mendawamkan banyak istighfar dan banyak sholawat, itu aja. Itu. Intinya kita kayak berserah diri pertama dalam diri. Bukan lain itu. Terus keutamaan yang didapat dari melaksanakan ibadah haji dari segi pengalaman itu. Itu keutamaannya Umi paham yang namanya ihram, yang namanya wukuf, yang namanya sa'i, yang namanya tahallul. Nah, itu kita berdasarkan dengan urutan. Ihram, dan tawaf, lalu sa'i, tawaf mengelilingi Ka'bah dengan 7 kali keliling, sa'i berjalan bolak-balik antara Safa dan Marwah 7 kali, dan tahallul, setelah itu tahallul kita potong rambut, selesai. Itu dari awal sampai akhir ini mengikuti. Ikut semua. Sampai yang sunnah pun, yang sunnah tawaf sunnah, gitu, semua kita ikuti. Sayang. Terus di bukit Safa dan Marwah. Jadi gini, bukit Safa dan Marwah itu bukan seperti kisah bagian zaman Nabi Ismail alaihissalam bersama ibu dan Siti Hajar. Nah, jadi Safa yang sekarang itu dibentuk memang aslinya seperti itu, tapi sudah diperindah, sudah diperbagus, di dinding kaca, jadi tidak bisa disentuh orang. Dan Marwah pun seperti itu, di ujung Marwah itu seperti itu juga, sama. Jadi bukan dibayangkan seperti kita membayangkan lari kecil di padang pasir antara Safa dan Marwah, tidak. Gitu. Jadi baguslah keadaannya di dalam itu sejuk, kita jadi cuma ngikutin bolak-balik aja. Dan nanti pada pertengahan kita sa'i itu nanti ada lari kecil, disunahkan untuk lari kecil. Terus kalau untuk keutamaan di wukuf di Arafah ternyata itu kan sebagai inya Islam ya, karena kan Rasulullah itu mendapat diturun wahyu dari Allah kan untuk ikro gitu kan, berbacaan di Padang Arafah ya. Nah itu gimana merasa di Padang Arafah? Yang pengalaman waktu Umi wukuf di Arafah itu kita perbanyak ibadah. Dan tidur pun jangan banyak tidur. Kita banyakin wirid, kita banyakin sholawat, kita banyakin istighfar.
Karena kita berwukuf itu bukan buat bersenang-senang. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Disitulah puncaknya haji itu adalah wukuf. Puncaknya haji itu adalah wukuf. Di situ maka mau diterima atau tidaknya, ya di wukuf itulah. Nah, pada saat wukuf itu bukan tempat yang mewah. Wukuf itu adanya di dalam tenda-tenda dan berada di tanah Arafah kita di situ. Dan di tenda itulah kita merenung pada saat Nabi Muhammad SAW pernah berwukuf juga. Seperti itu keadaannya, tidak bermewah-mewah dan tidak dalam keadaan glamour termewah. Ya, seperti itu kita pun mengalami seperti itu. Jadi, banyak kita ibadah-ibadah sunnah, banyak kita yang namanya melakukan sholat-sholat sunnah itu di dalam tenda itu dan wukuf itu. Berarti wukuf itu selama dari tanggal 8 9 10 Iya. Itu namanya. Kalau orang memang nggak ngambil di tanggal 8 9 10 itu diambil tanggal 8 9 aja kita rangkum. Itu kalau tanggal 8 tanggal 9 kita nggak melaksanakan puasa Tasu'ah dan Asyura gitu. Itu kenapa? Amat kita rugi. Jadi Umi di sana puasa juga atau cuma hanya fokus beribadah? Tidak ada puasa. Tidak ada puasa, beribadah aja, tapi tidak ada puasa. Dan di sana pun kita tidak pernah mendengar takbir. Seperti di sini takbir nggak ada. Kita cukup ibadah aja. Ya baik teman-teman, itulah tadi seputar penjelasan gitu ya, baik pengalaman atau berbagi kisah gitu kan tentang penjelasan dari Umi Mula sendiri tentang ibadah haji, baik dari keutamaan, tantangan dan hikmah atau yang lainnya itu seperti apa gitu. Mungkin cukup sekian dari saya selaku penyiar dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.